Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cipasung, Tasikmalaya akan menyajikan pemaparan tentang supervisi manajerial. Video ini sebagai salah satu tugas akhir pada mata kuliah Pengawasan dan Supervisi Pendidikan Madrasah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Endang Solihin, MSI. Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia atau kependidikan, dan sumber daya lainnya. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah atau madrasah berperan sebagai yang pertama, kolaborator atau negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah. Yang kedua, berperan sebagai asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah. Peran yang ketiga adalah sebagai pusat informasi pengembangan mutu sekolah. Dan yang keempat, perannya adalah sebagai evaluator terhadap pelaksanaan hasil pengawasan. Prinsip-prinsip supervisi manajerial. Prinsip-prinsip supervisi manajerial pada hakikatnya tidak berbeda dengan supervisi akademik, yaitu 1. Pengawas tidak otoriter, di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Yang kedua, supervisi harus menciptakan hubungan yang harmonis. Yang ketiga, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang keempat, supervisi harus demokratis. Yang kelima, program supervisi harus integral. Yang keenam, supervisi harus komprehensif, di mana program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek, karena hakikatnya suatu aspek pasti terikat dengan aspek yang lainnya. Yang ketujuh, supervisi harus konstruktif. Supervisi bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan-kesalahan guru. Dan yang terakhir, supervisi harus objektif. Objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi itu harus disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Yang selanjutnya adalah mengenai metode supervisi manajerial. Terdapat beberapa metode dalam supervisi manajerial ini. Yang pertama adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, apakah sudah sesuai dengan rencana, program, dan atau standar yang telah ditetapkan, serta menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program. Melalui monitoring dapat diperoleh umpan balik bagi sekolah atau pihak lain yang terkait untuk menyukseskan ketercapaian tujuan. Aspek-aspek yang dicermati dalam monitoring adalah hal-hal yang dikembangkan dan dijalankan dalam rencana pengembangan sekolah. Dalam melakukan monitoring ini, tentunya pengawas harus melengkapi diri dengan perangkat dan atau daftar isian yang memuat seluruh indikator sekolah yang harus diamati dan dinilai. Poin selanjutnya adalah evaluasi. Kegiatan evaluasi ditunjukkan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan evaluasi utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program, mengetahui keberhasilan program, mendapatkan bahan atau masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, dan memberikan penilaian atau judgement terhadap. Metode yang selanjutnya adalah diskusi kelompok terfokus. Secara bersama-sama, pihak sekolah dapat melakukan refleksi terhadap data yang ada dan menemukan sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung yang selama ini mereka rasakan. Tujuan dari FGD ini atau Focus Group Discussion adalah untuk menyatukan pandangan stakeholder mengenai realistis kondisi atau kekuatan dan kelemahan sekolah serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk memajukan sekolah. Peran pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.
Metode selanjutnya yaitu metode Delphi. Metode Delphi dapat digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Dalam merumuskan rencana pengembangan sekolah, sebuah sekolah harus memiliki rumusan visi, misi, dan tujuan yang jelas dan realistis, yang digali dari kondisi sekolah, peserta didik, potensi daerah, serta pandangan seluruh stakeholder. Metode yang terakhir yaitu workshop. Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau perwakilan komite sekolah. Penyelenggaraan workshop disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya dan dapat diselenggarakan bersama dengan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja pengawas, atau organisasi sejenis lainnya. Sebagai contoh, pengawas dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan workshop tentang pengembangan KTSP, sistem administrasi, peran serta masyarakat, sistem penilaian, dan sebagainya. Agar pelaksanaan workshop berjalan efektif, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan materi atau substansi yang akan dibahas dalam workshop. Yang kedua, menentukan peserta. Yang ketiga, menentukan penyaji yang membawakan kertas kerja. Yang keempat, mengalokasikan waktu yang cukup. Dan yang terakhir, mempersiapkan sarana dan fasilitas yang memadai. Di sini berikut ada instrumen supervisi manajerial. Yang pertama ada instrumen supervisi manajerial tentang administrasi kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya ada instrumen supervisi manajerial tentang administrasi kelas. Kemudian selanjutnya ada instrumen supervisi manajerial administrasi dan manajemen sekolah. Kemudian instrumen supervisi manajerial organisasi dan kelembagaan. Kemudian, ada instrumen supervisi manajerial dalam sarana prasarana. Kemudian, instrumen supervisi manajerial tentang ketenagaan. Kemudian, dalam instrumen supervisi manajerial dalam bidang pembiayaan. Kemudian, instrumen supervisi manajerial dalam hal peserta didik. Selanjutnya, ada instrumen supervisi manajerial dalam hal peran serta masyarakat. Kemudian ada instrumen supervisi manajerial dalam lingkungan budaya sekolah. Berikut adalah simulasi supervisi manajerial pada kegiatan penilaian program dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pengawas madrasah. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memberikan pantun terlebih dahulu. Boleh? Pergi ke pasar membeli delima. Singgah sebentar di kedai Pak Haji. Asesor datang menilai bersama. Demi sekolah bermutu dan prestasi. Pengawas madrasah melakukan pendampingan kepada kepala madrasah terkait program yang sudah direncanakan dan pelaksanaannya.
Selanjutnya, pengawas juga melakukan pendampingan kepada Wakasek Madrasah bidang kurikulum terkait program dan pelaksanaan kurikulum di madrasah. Pengawas juga melakukan pendampingan kepada Wakasek Madrasah bidang kesiswaan dan bidang lainnya terkait program dan pelaksanaan kesiswaan dan bidang lainnya di madrasah. Di bagian akhir, pengawas madrasah melakukan refleksi terhadap program dan pelaksanaannya secara keseluruhan kepada kepala madrasah dan pihak lainnya. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sesi refleksi. Sebulan tadi kita sudah melaksanakan penilaian terhadap program dan pelaksanaan yang sudah Bapak dan Ibu laksanakan di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan